Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita sedang belajar terus bagaimana memulai hidup yang bermakna. Kita kemarin sudah belajar bahwa manusia dengan segala kegemilangannya tanpa memiliki pengertian tentang kekekalan, hakikat hidup ini dia boleh disamakan dengan binatang. Apa yang kita dapatkan itu akan kita tinggalkan. Apa yang kita berikan akan mengikuti kita sampai pada kekekalan. Dan kita sudah belajar bagaimana bahwa diharapkan hidup kita bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar bekerja, tetapi kita memanfaatkan hidup ini menjadi sebuah kehidupan yang bermakna. Dan kehidupan yang bermakna dimulai dari dasar hidup seseorang. Karena hidup yang bermakna bukan apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita bisa berikan yang bernilai kekekalan. Bagaimana dengan hidup kita? Kita sudah bahas kemarin, hidup yang bermakna dimulai dari dasar hidup kita. Pertanyaan terbesar manusia selalu akan ada kaitan dengan makna dan tujuan hidupnya di dunia ini. Setiap pribadi orang, satu titik akan sampai pada pertanyaan apa arti dan tujuan atau makna hidupnya di dunia ini. Mengapa kita ditempatkan di dunia ini. Dan itu hanya bisa kita ketemu ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kita akan mengerti untuk apa kita ada di dunia ini. Kalau tidak, kita hanya seperti orang yang berenang di laut lepas, akan terdampar di tempat yang kita tidak tahu. Jadi karena itu, mari kita memperhatikan bagaimana kita membangun hidup kita. Sebuah pohon bisa saja tumbuh besar, megah dan berbuah. Tapi kita bisa kaget ketika pohon itu tiba-tiba tumbang dan mati. Kenapa? Karena ternyata akarnya sudah membusuk. Jadi yang penting di sini adalah akar atau fondasi. Jadi Yesus mengajar kita untuk kita memperhatikan bagaimana fondasi hidup kita. Yang kedua, hidup yang bermakna dimulai ketika kita memiliki akar persekutuan dengan Tuhan atau worship, penyembahan kepada Dia. Jikalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuah dan berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Jadi kita perlu membangun sebuah persekutuan hubungan pribadi dan korporat yang namanya worship, penyembahan. Dan penyembahan bukan bicara hanya soal liturgi, tata cara ibadah. Dia bukan hanya sekedar kegiatan, tapi bicara tentang hubungan kita secara pribadi, yang intim, yang dekat. Seperti apa yang dikatakan Yesus, kalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, kunci di tempat, jumpai ya Tuhan yang di tempat tersembunyi yang tidak kelihatan itu. Dan Bapa di surga akan menjawab kita. Jadi worship jelas bicara tentang kita tahu kepada siapa yang kita sembah, kita bersandar penuh kepadanya. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa doa itu seperti kayak nafas. Kalau kita tidak berdoa, tidak membangun hubungan, nafas kehidupan kita akan tidak bisa. Kita tidak bisa bergerak dan hidup. Lalu yang kedua, hidup kita bermakna ketika kita mulai di mana kita mengerti identitas kita, di mana kita meletakkan identitas diri kita. Kalau saya boleh bertanya, apa sih yang paling berharga menurut saudara? Yang kita anggap paling bernilai? Apa yang paling kita rela untuk memilikinya? Kita habiskan waktu, tenaga. Apa yang memberi kita makna dan tujuan? Kenyamanankah? Kesuksesankah? Hal-hal materi, uang, kuasa, orang. Jadi bagaimana kita membangun hidup kita? Pernahkah kita memikirkan dalam-dalam fondasi apa yang kita taruh? Saya ingin ajak saudara melihat sebuah contoh khususnya tentang Daniel. Dalam Daniel pasal 6 ayat 5-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Kita sama-sama tahu bahwa mereka bermufakat menjebak sedemikian rupa dan Daniel memiliki hubungan yang begitu dekat, persekutuan dengan Allah. Satu hari 3 kali dia menyembah Tuhan dan dia sangat kenal dengan Allahnya. Jadi kita lihat bahwa ketika orang-orang muda ini ada di Babel, iblis berusaha menyerang yang namanya identitas hidupnya, hubungan mereka dengan Tuhan. Dan ini yang sedang kita bahas, bahwa hidup yang bermakna itu dimulai ketika kita tahu destiny kita. Fondasi hidup kita dimulai dari kita tahu kita dari mana, mau kemana, sedang ngapain kita di dunia ini. Dan kita mengerti tentang worship, akar daripada kehidupan yang sangat penting. Sehingga Daniel, teman-temannya semua, kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego pun memiliki
penyembahan yang luar biasa, sehingga berkali-kali kita lihat beberapa pemerintahan berganti tapi mereka tetap menjadi jawaban. Baru mereka mengerti identitas mereka siapa, sehingga apa yang terjadi mereka tidak khawatir dengan apapun. Sehingga ketika Daniel terpaksa harus ditangkap dan dikorbankan untuk dibuang ke gua singa, kita sama-sama tahu kalau saudara baca di pasal 6 Daniel ini, saudara, bahwa ketika Daniel dimasukkan ke gua singa tidak ada satu luka pun. Tapi begitu para menteri, orang-orang jahat itu dilemparkan ke gua singa, Alkitab berkata belum sampai tubuh mereka ke tanah, tulang mereka sudah habis di udara, dimakan oleh singa-singa yang kelaparan itu. Jadi kita lihat bahwa ketika seseorang tahu identitas hidupnya, siapa dia di dalam Tuhan, itu menolong kita untuk tidak takut menghadapi apapun. Saya percaya kalau saudara mengerti siapa dirimu di dalam Tuhan, kita tidak takut, kita tidak perlu kompromi dengan dosa, kita tidak perlu menjual iman kita tidak perlu merendahkan hidup kita. Dan kita lihat bahwa raja-raja itu akhirnya mereka semua mengenal, disuruh semua menyembah Allahnya Daniel. Saya berdoa bahwa ketika fondasi hidup kita perhatikan, identitas kita, penyembahan kita kepada Tuhan, 3 hal ini akan membuat hidup kita menjadi jauh berbeda, akan menjadi bermakna. Kita ngerti dari mana, mau kemana, apa yang harus kita lakukan, kita mengerti betul-betul. Saya berdoa, biar Roh Tuhan membukakan mata hati kita, sehingga kita bisa mengerti dasar hidup kita. Kita mengerti penyembahan kita, begitu penting. Kita mengerti identitas diri kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan, lawat semuanya saat ini. Ada damai, ada sejahtera yang melampaui akal turun menguasai hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.